Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video saya sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, keluarganya juga sehat, ternaknya juga sehat, gak kurang satu apapun. Jadi hari ini saya itu mau bahas soal penjualan. Nggak tahu kenapa video penjualan di YouTube saya itu belum pernah menghasilkan penonton yang banyak. Mungkin teman-teman semuanya masih belum tertarik soal bagian penjualan, atau teman-teman belum merasa penting untuk mempelajari soal penjualan. Padahal seperti yang saya bilang dulu, penjualan itu bahkan paling penting di dunia bisnis itu. Penjualan itu, marketing itu bagian yang paling penting yang harus kita pelajari dulu sebelum kita membuat barang. Maksudnya sebagus apapun teman-teman bisa menciptakan produk, sebagus apapun produk teman-teman, kalau teman-teman nggak berhasil menjualnya, ya sama aja bohong. Saya rasa semua orang bisa beternak, semua orang bisa menghasilkan ternak yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, yang yang ganteng-ganteng lah kalau jantan. Tapi nggak semua orang dapat menjual ternaknya itu dengan harga yang pantas. Harga yang pantas itu maksudnya harga yang setelah dikurangi biaya pakan, biaya pegawai, biaya lain-lain itu bisa menghasilkan atau bisa menguntungkan buat teman-teman semuanya. Artinya setelah dikurangi semuanya teman-teman dapat untung gitu loh. Bukan setelah dikurangi semuanya ternyata minus. Nah, itu kegagalan sebuah bisnis itu ketika perusahaan ini nggak mampu menjual produknya dengan harga yang pantas, atau istilahnya jual rugi lah. Ya buat apa kalau kita capek-capek beternak, capek-capek membuat suatu produk kalau akhirnya kita jual rugi. Nah, itu yang saya bilang, nggak tahu kenapa video tentang penjualan di YouTube saya utamanya belum pernah menghasilkan penonton atau pemirsa yang signifikan. Justru kalau video yang cara menangani penyakit ini, terus cara dombanya biar cepet gemuk, terus cara biar domba makan lahap, itu banyak penontonnya. Tapi video-video yang tentang penjualan itu penontonnya cenderung sedikit. Nah, saya akan bahas tentang penjualan gini. Bagaimana kalau kita merawat atau punya peternakan besar sedangkan kita nggak ikut kemitraan. Artinya kita akan menjual produk kita itu secara mandiri. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman, jualan ternak itu agak tricky. Jualan ternak itu agak tricky dan kita harus tahu momennya. Momen apa aja yang sekiranya banyak customer sedang membutuhkan domba. Nah, domba sendiri itu beda dengan sapi, teman-teman. Kalau sapi itu kebanyakan dagingnya itu akan dikonsumsi sehari-hari. Artinya apa? Daging sapi itu praktis bisa, gimana ya ngomongnya itu, apa bahasanya yang pas. Daging sapi itu hampir semua RPH, rumah penyembelihan hewan itu setiap harinya tuh hampir pasti menyembelih sapi. Tapi belum tentu setiap harinya menyembelih domba. Jadi domba di Indonesia itu atau kambing di Indonesia itu disembelih
eh paling banyak untuk memenuhi kebutuhan kuliner, yang sisanya itu untuk memenuhi kebutuhan ritual. Maksudnya apa? Domba sama kambing itu rata-rata disembeli untuk acara ritual, misalnya kayak akeko, kayak misalnya kurban, atau misalnya sedekah. Nah, itu pun juga beberapa daerah itu menyembelihnya itu domba jantan, bukan domba betina. Artinya apa? Kalau teman-teman nggak tahu pasarnya, teman-teman nggak bisa menjual dombanya, teman-teman akan menyetok domba ini terlalu lama. Maksudnya di stok terlalu lama akan jalan terus, sementara waktunya keluar dia nggak bisa nahan. Teman-teman nahan itu berarti teman-teman nambah kos pakan. Teman-teman jual kalau momennya nggak pas, itu bisa-bisa teman-teman jual rugi. Nah, itu kenapa beternak domba, mempelajari ilmu penjualan tuh penting banget. Nggak cuma teman-teman beternak nanti pembeli datang sendirinya, enggak teman-teman, enggak gitu. Paling tidak memang domba atau kambing itu ada pasarnya. Artinya termasuk aset liquid lah, kapanpun kita bisa uangkan. Tapi kalau sekedar menguangkan, hari ini juga domba itu juga semuanya bisa kita jual. Kambing itu hari ini kita butuh duit ya kita bisa jual. Tapi harganya pantas apa enggak? Harganya teman-teman dapat untung enggak? Paling besar keuntungan keuntungan menjual domba paling besar itu kalau kita menjual tuh langsung ke end user. Jadi teman-teman kalau misalnya punya peternakan atau misalnya buka peternakan, saya menyebutnya peternakan ya, nggak peduli jumlahnya, misalnya 10, 20 ya namanya. Saya bilang dia peternak ya, saya bilangnya peternakan. Mungkin orang akan terganggu dengan istilah peternakan kalau dombanya cuma 10 tapi nyebutnya peternakan. Ya pokoknya yang ternak lah, peternakan, mau 10, mau 20, mau 50 ya saya bilangnya peternakan biar gampang. Kalau misalnya teman-teman punya ternak, teman-teman juga harus memperbanyak promosi. Memperbanyak promosi itu artinya, kenapa memperbanyak promosi? Karena biar dombanya teman-teman itu paling tidak itu dibeli langsung sama end user, sama customer langsung, nggak lewat Belantik. Bukan saya menjelekkan Belantik, sekali lagi bukan saya nggak suka sama Belantik, enggak teman-teman. Jadi saya belain teman-teman loh, kalau misalnya mau untungnya agak lumayan, mau misalnya punya untung lumayan, itu lebih baik memang kita memperbanyak penjualan ke end user. Nah, salah satu caranya juga memperbanyak promosi, mau itu promosi di forum jual beli, atau mungkin teman-teman juga punya Facebook, atau punya TikTok, atau punya YouTube, punya Instagram. Jadi teman-teman bisa manfaatin media online semua itu, yang semuanya itu gratis, cuma modal kuota untuk promosi peternakan punya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bisa berkolaborasi sama perusahaan catering, sama catering yang misalnya dia mengelola rumah akekah. Misalnya ada catering yang khusus nyediain rumah akekah, teman-teman bisa berkolaborasi sama mereka. Jadi kalau mereka misalnya dapat customer untuk menyiapkan kekah, bisa dombanya bisa teman-teman yang suplai. Terus yang ketiga, teman-teman bisa bekerja sama juga dengan RPH, rumah penyembelihan hewan, utamanya domba atau kambing. Teman bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka punya
rutinitas seminggu nyembelih berapa kali, teman-teman bisa supply mereka kalau misalnya harganya cocok, mau itu kiloan, mau itu jogrok. Tapi biasanya kalau di rumah jagal itu ini teman-teman kiloan. Jadi teman-teman bisa kolaborasi sama mereka untuk membuang hasil ternak teman-teman. Terus yang keempat, teman-teman bisa bisa kerjasama dengan misalnya rumah kuliner atau kuliner-kuliner yang menyediakan olahan daging kambing, kayak misalnya sate, terus tengkleng, terus banyaklah olahan daging kambing. Teman-teman bisa cari sendiri di kota teman-teman yang kira-kira rame, teman-teman bisa kerjasama sama mereka untuk domba yang disembelih itu bisa diambil dari peternakan teman-teman. Ini kalau misalnya peternakannya mendekati perkotaan atau misalnya daerah penyangga ibu kota, itu menurut saya cocok banget, karena di daerah yang ibu kota itu banyak sekali kuliner-kuliner yang memanfaatkan daging domba atau kambing. Nah, itu salah satu strategi kita buat memperbanyak link penjualan domba. Kalau misalnya teman-teman terpaksa banget harus jual di Blante, ya nggak masalah, tapi teman-teman juga harus tahu harga, update harga pasar itu gimana, biar teman-teman tahu harga yang pantas buat saat ini gitu loh. Maksudnya teman-teman juga, Blanteknya juga dapat untung, teman-teman juga dapat untung. Jadi nggak cuma Blanteknya aja yang dapat untung, sementara teman-teman dapat capeknya doang. Lah itu nggak fair teman-teman. Terus apa lagi ya? Ini teman-teman juga harus tahu kapan momen ngisi kandang dan kapan ngeluarin. Maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman mainnya di jantan, usahain teman-teman itu ngisi kandangnya itu mendekati Idul Adha. Misalnya kalau Idul Adhanya bulan 5 misalnya, bulan 1 atau misalnya bulan 2. Jadi 5 bulan sebelum Idul Adha atau misalnya 4 bulan sebelum Idul Adha, teman-teman ngisi jantan yang nanti ketika Idul Adha itu teman-teman udah perkirakan dia itu udah cukup secara umur dan syariat untuk keperluan kurban. Jadi setelah Idul Adha, teman-teman itu kalau saya saranin itu jangan ngisi jantan lagi, utamanya kalau misalnya baru Idul Adha sebulan kemudian teman-teman misalnya ngisi jantan, itu berat teman-teman, berat banget. Beratnya itu teman-teman nanti itu jualnya itu, kalau jantan itu kebutuhannya yang banyak itu Idul Adha. Takutnya teman-teman itu nyetok sampai tahun depan. Jadi sampai 1 tahun teman-teman merawat domba selama 1 tahun itu ngasih makan itu lama banget teman-teman, dan itu costnya gede banget. Jadi kalau misalnya habis Idul Adha persis, teman-teman bisa alihin untuk ikut kemitraan domba betina yang nanti masuk timbangan, keluar timbangan. Atau misalnya kalau teman-teman nggak ada kemitraan, teman-teman juga bisa isi betina aja, karena untuk pasar kuliner, pasar sembelihan itu rata-rata yang disembelih itu betina teman-teman. Jarang domba jantan itu, apalagi yang nggak punya cacat, nggak punya ciri dari lahir itu akan disembelih, karena domba jantan itu rata-rata disembelih untuk keperluan ritual, keperluan keagamaan. Jadi kalau teman-teman habis Idul Adha maksa ngisi jantan yang misalnya dirawat selama 3 bulan, dia itu siap sembelih, itu berat teman-teman. Jarang pasarnya yang setelah Idul Adha itu nyembelih jantan. Kalaupun misalnya teman-teman memang maksa main jantan setelah Idul Adha, itu sebaiknya isi yang cempean. Cempean itu misalnya harga masuknya cempean 1 juta. Nanti ketika bulan-bulan Januari atau misalnya bulan-bulan 5 bulan atau 6 bulan sebelum Idul Adha, domba ini bisa keluar tapi keluarnya itu bakalan. Jadi dia nggak keluar sembelihan, tapi dia keluar bakalan. Jadi
nanti ketika orang nyari bakalan, cempe yang teman-teman rawat itu udah siap masuk di bakalan untuk keperluan Idul Adha. Bukan teman-teman nyiapin dari Idul Adha, teman-teman beli jantan terus teman-teman stok sampai tahun depan. Wah, itu berat banget teman-teman, kosnya berat banget. Nah, itu trik-trik buat jualan domba. Jadi menurut saya penting banget teman-teman buat tahu cara jualan domba, selain teman-teman tahu cara merawatnya. Maksudnya percuma teman-teman bisa merawat, percuma teman-teman bisa menciptakan produk bagus kalau teman-teman nggak bisa jualnya, sama aja bohong. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Makasih banyak udah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Makasih yang udah nggak skip. Jangan lupa ikutin saya juga di IG teman-teman dengan nama Raja Kaya Farm, TikToknya sama, Facebooknya sama. Ikutin saya juga di Tokopedia teman-teman dengan nama Toko Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman dapat keperluan kandang di sana, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini juga biar berkembang, buat rujukan teman-teman semuanya untuk beternak. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.